Inilah pagi paling tenang yang berakhir menjadi neraka di bumi. Dalam sekejap, lebih dari 70.000 orang lenyap tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima? Fakta di balik cahaya yang memusnahkan satu kota akan membuatmu terdiam. Simak video ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Tanggal 6 Agustus 1945, matahari terbit perlahan di atas Hiroshima. Cahaya lembut menembus jendela rumah-rumah kayu, menyinari jalan-jalan kecil yang mulai ramai. Pedagang membuka toko, anak-anak berseragam putih biru berjalan menuju sekolah, dan suara sepeda terdengar di antara sapaan pagi. Bagi mereka, hari itu hanyalah hari Senin biasa, hari kerja, hari belajar, hari untuk melanjutkan hidup di tengah perang yang terasa jauh dari garis depan. Hiroshima saat itu adalah kota yang relatif tenang. Meski Jepang masih berperang melawan sekutu, kehidupan di kota itu tetap berdenyut dengan harapan dan rutinitas. Tidak ada sirine bahaya, tidak ada pesawat musuh di langit, bahkan radar militer Jepang tidak mendeteksi ancaman apapun. Banyak warga berpikir bahwa perang mungkin akan segera berakhir. Mereka tidak tahu, di balik langit biru yang tampak damai itu, sebuah mesin kematian sedang terbang mendekat, membawa senjata yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Dalam jarak ribuan meter di atas mereka, sejarah tengah menahan napas. Dari arah Pulau Tinian di Samudra Pasifik, pesawat pengebom raksasa Boeing B-29 Super Fortress bernama Enola Gay meluncur dengan tenang. Di dalamnya, 9 awak menjalankan misi yang bahkan mereka sendiri tak sepenuhnya pahami. Di ruang bom, tergantung benda berbentuk silinder sepanjang 3 meter, beratnya lebih dari 4 ton. Namanya Little Boy, bom atom pertama yang pernah dibuat manusia, hasil dari proyek rahasia bernama Manhattan Project. Misi mereka memiliki satu tujuan, mengakhiri perang dengan satu ledakan. Di Washington dan Los Alamos, para ilmuwan dan jenderal meyakini jika bom ini dijatuhkan di kota besar, Jepang akan menyerah tanpa syarat. Hiroshima dipilih bukan karena alasan militer semata, tetapi karena kota itu belum pernah dibom sebelumnya. Dengan demikian, efek senjata ini bisa terlihat murni. Dengan logika dingin, sebuah kota berpenduduk lebih dari 350.000 jiwa dijadikan laboratorium kematian. Pukul 7:09 pagi, sirene tanda bahaya sempat berbunyi, tapi segera dihentikan karena hanya terlihat satu pesawat pengintai di langit. Warga kembali tenang. 5 menit kemudian, Enola Gay sudah berada tepat di atas Hiroshima, terbang pada ketinggian lebih dari 9.000 meter. Di dalam pesawat, Kolonel Paul Tibbets memegang kendali, sementara Mayor Thomas Farabee bersiap menekan tombol pelepas bom. Dunia, tanpa mereka sadari, akan berubah dalam hitungan detik. Pukul 8:15 pagi, bom dijatuhkan. Dalam waktu 43 detik, Little Boy jatuh dan meledak di ketinggian 600 meter di atas jantung kota Hiroshima. Ledakan itu menciptakan cahaya putih yang seterang 1000 matahari. Panasnya mencapai ribuan derajat Celcius, cukup untuk menguapkan manusia di bawahnya seketika. Bayangan tubuh mereka membekas di dinding, trotoar, dan tangga beton, satu-satunya jejak yang tersisa dari keberadaan mereka. Gelombang panas membakar kulit, rambut, dan pakaian. Dalam radius 2 km dari pusat ledakan, segala bentuk kehidupan lenyap. Bangunan runtuh, jembatan mencair, dan pohon-pohon terbakar menjadi arang. Bahkan burung yang terbang di langit jatuh terbakar sebelum menyentuh tanah. Dalam hitungan detik, Hiroshima yang tenang berubah menjadi neraka di bumi. Saksi yang selamat menggambarkan cahaya itu bukan sebagai kilatan biasa, melainkan seperti ledakan matahari kedua. Sebagian kehilangan penglihatan karena intensitas sinarnya. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada suara sirena, tidak ada tanda bahaya, hanya cahaya dan keheningan sesaat sebelum dunia runtuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 70.000 orang lenyap tanpa sempat menjerit.
Setelah cahaya, datang gelombang kejut. Angin panas yang berhembus lebih dari 1.000 km per jam menyapu kota, melempar manusia seperti boneka, menghancurkan rumah, dan menyalakan ribuan titik api. Hiroshima berubah menjadi lautan api. Jalanan penuh reruntuhan dan tubuh manusia yang terbakar. Di antara kepulan asap, mereka yang masih hidup berjalan tanpa arah. Kulit mereka menggantung seperti kain, mata membengkak, tubuh berlumur darah dan debu. Seorang saksi bernama Setsuko Turlo yang kala itu berusia 13 tahun menggambarkan adegan mengerikan. Kami berjalan melewati orang-orang yang tak bisa dikenali lagi. Beberapa memanggil nama ibu mereka, yang lain hanya mengerang. Banyak yang berusaha mencari air di Sungai Ota, tapi sungai itu sudah berubah menjadi tempat ratusan tubuh hanyut bersama arus. Tidak ada rumah sakit yang tersisa. Dokter dan perawat ikut tewas. Mereka yang bertahan hidup mencoba merawat luka dengan kain dan air kotor. Udara terasa tebal, penuh abu dan bau daging terbakar. Dalam satu pagi, Hiroshima yang dulu hidup kini berubah menjadi kota arwah, tempat di mana kehidupan dan kematian berjalan berdampingan tanpa batas. Beberapa jam setelah ledakan, langit Hiroshima berubah menjadi kelabu pekat. Awan jamur raksasa menjulang lebih dari 13 km ke udara, menyelimuti kota dalam bayangan gelap. Dari langit mulai turun hujan hitam, butiran air bercampur jelaga, abu dan partikel radioaktif. Hujan itu menetes pelan di kulit, di rambut, di tanah yang masih panas. Orang-orang yang kehausan menadahkan tangan, menampung air itu, lalu meminumnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap tetes membawa racun tak terlihat, radiasi yang akan membunuh mereka perlahan. Dalam beberapa hari, gejala mulai muncul. Mual, rambut rontok, kulit membiru, luka tak kunjung sembuh. Darah berhenti menggumpal, tubuh mereka membusuk dari dalam. Hiroshima tidak hanya hancur oleh api, tapi juga oleh kematian yang merayap diam-diam. Dalam minggu-minggu berikutnya, lebih dari 140.000 jiwa meninggal dunia akibat kombinasi luka bakar, radiasi, dan kekurangan makanan serta obat. Dunia pun terkejut. Untuk pertama kalinya, umat manusia menyaksikan senjata yang bisa memusnahkan peradaban hanya dengan satu ledakan. Dan langit yang pagi itu biru, kini menjadi saksi bisu atas tragedi yang tak akan pernah terlupakan. Setelah ledakan, kematian tak berhenti. Ia hanya berganti bentuk. Radiasi, racun tak terlihat yang menembus kulit, tulang, dan darah manusia menyebar di setiap sudut Hiroshima. Mereka yang tampak selamat mulai jatuh sakit tanpa sebab yang dimengerti. Kulit yang tadinya terbakar mulai menghitam lalu membusuk dari dalam. Darah berhenti mengalir, luka tak lagi menutup, dan tubuh mulai melemah tanpa tanda-tanda pemulihan. Para dokter, yang sebagian besar juga korban, tak tahu apa yang mereka hadapi. Mereka melihat pasien dengan gejala yang belum pernah dikenal, rambut rontok secara massal, demam tinggi, muntah darah, dan pendarahan dari gusi serta pori-pori kulit. Bahkan bayi yang baru lahir meninggal dalam hitungan jam, dan janin dalam kandungan gugur tanpa sempat melihat dunia. Kematian tidak datang dengan suara. Ia datang dengan keheningan dan waktu yang lambat, menjemput satu persatu dalam penderitaan yang sunyi. Beberapa hari setelahnya, ilmuwan dari Amerika dan Jepang mulai menyadari bahwa yang membunuh bukan hanya panas dan ledakan, tapi gelombang radioaktif yang menempel pada tanah, air, dan udara. Radiasi ini terus merusak DNA manusia, menyebabkan kanker, kemandulan, dan kelainan genetik yang diwariskan ke generasi berikutnya. Hiroshima menjadi laboratorium penderitaan, bukti bahwa ilmu pengetahuan yang kehilangan moral bisa berubah menjadi senjata pemusnah umat manusia. Dunia menatap ngeri, menyadari bahwa untuk pertama kalinya manusia telah menciptakan kekuatan yang mampu menghapus seluruh spesiesnya sendiri. Malam pertama setelah ledakan tiba tanpa cahaya.
Kota yang dulu penuh lampu dan suara, kini tenggelam dalam kegelapan total. Tidak ada listrik, tidak ada api yang tersisa, kecuali bara yang memakan sisa-sisa rumah. Keheningan menggantikan jeritan. Di antara puing-puing hanya terdengar suara langkah gontai para penyintas yang mencari air, makanan, atau sekadar tanda bahwa mereka tidak sendirian. Mereka berjalan di antara arang dan bayangan, melewati tubuh-tubuh yang tak lagi dikenali. Bau daging terbakar bercampur dengan debu logam, menempel di udara dan paru-paru. Di tepian sungai Ota, ribuan jasad mengapung, saling bertumpuk dalam keheningan. Tidak ada yang sempat dikubur, tidak ada upacara. Hanya diam dan kehilangan yang menyelimuti kota. Beberapa penyintas mencatat, malam itu langit Hiroshima bersinar aneh, bukan oleh bintang, tapi oleh pijaran radioaktif yang masih melayang di udara. Mereka membaringkan diri di tanah, menatap langit dengan pandangan kosong. Sebagian berdoa, sebagian hanya menunggu ajal. Di tempat lain, binatang pun mati, tumbuhan layu, dan sungai berhenti mengalir jernih. Dunia di sekitar mereka seolah berhenti berputar. Hiroshima, kota yang dulu hidup, kini berubah menjadi kuburan yang luas, tanpa nama, tanpa batas, tanpa suara. 9 hari setelah Hiroshima, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Dua kota hancur dalam waktu kurang dari seminggu. Setiap denyut kehidupan di Jepang terguncang. Kaisar Hirohito, yang selama ini jarang berbicara kepada rakyat, akhirnya tampil di radio pada 15 Agustus 1945. Suara lembutnya menggema di seluruh negeri. Dalam siaran itu, ia berkata bahwa situasi perang tidak lagi menguntungkan bagi Jepang dan menyerukan untuk menerima kekalahan tanpa syarat. Bagi bangsa Jepang yang selama berabad-abad hidup dalam semangat Bushido, kehormatan di atas segalanya, pengakuan itu adalah luka batin yang dalam. Bukan hanya kekalahan militer, tetapi kehancuran moral dan spiritual. Mereka menyadari bahwa perang telah membawa negeri mereka ke titik paling gelap dalam sejarah. 2 kota lenyap, jutaan rakyat kehilangan rumah, dan harga diri bangsa terkubur bersama abu Hiroshima. Namun di balik kehancuran itu, ada kesadaran baru yang tumbuh. Dunia berubah. Senjata yang digunakan untuk mengakhiri perang telah membuka bab baru dalam sejarah umat manusia. Jepang bukan hanya berlutut karena kalah, tetapi karena menyadari dosa kemanusiaan yang telah terjadi. Dari saat itu, bangsa ini mulai mencari makna baru, bukan lagi dalam peperangan, melainkan dalam penebusan dan pembaruan. Ketika debu mulai mereda, kehidupan perlahan mencoba kembali. Dari reruntuhan beton dan besi, para penyintas Hiroshima, disebut hibakusha, mulai membersihkan puing dengan tangan kosong. Tidak ada mesin, tidak ada bantuan internasional pada awalnya. Mereka yang kehilangan segalanya membangun kembali rumah dari sisa kayu yang terbakar. Sekolah-sekolah darurat muncul di antara reruntuhan. Anak-anak belajar di tanah hitam yang masih hangus, menulis dengan arang dan potongan batu. Mereka menanam sayuran di ladang yang tercemar, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menantang kematian itu sendiri. Setiap daun hijau yang tumbuh di atas tanah radiasi adalah bukti bahwa kehidupan menolak padam. Perlahan, rumah sakit didirikan kembali. Gereja dan kuil dibangun bukan untuk meratapi kehilangan, tetapi untuk menyembuhkan jiwa. Di tengah luka yang tak bisa dihapus, rakyat Jepang menemukan satu hal yang tak bisa dihancurkan oleh bom, tekad untuk hidup. Dari kota yang menjadi simbol kehancuran total, lahirlah generasi baru yang percaya pada kerja keras, disiplin, dan perdamaian. Hiroshima menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan teknologi. Mereka tidak ingin dikenal karena tragedinya saja, melainkan karena keteguhan untuk bangkit dari abu. Dunia pun mulai melihat Jepang bukan sebagai korban atau pelaku perang, tapi sebagai bangsa yang belajar dari kesalahannya dan menolak mengulanginya. Beberapa dekade berlalu, dari puing-puing sejarah, Hiroshima kini berdiri megah kembali, bukan sebagai monumen perang, tapi sebagai lambang perdamaian dunia.
Di tengah kota, berdiri Tugu Perdamaian Hiroshima dan Kubah Genbaku. Sisa bangunan yang selamat dari ledakan dibiarkan berdiri sebagai saksi bisu masa lalu. Di dekatnya, lonceng perdamaian dibunyikan setiap tahun pada tanggal 6 Agustus, tepat pukul 8.15, waktu ketika cahaya maut itu pertama kali menyinari kota. Anak-anak dari seluruh dunia datang ke Hiroshima untuk belajar, bukan tentang kebencian, tapi tentang bahaya kekuasaan tanpa nurani. Setiap tahun, jutaan burung kertas berbentuk origami crane dikirim ke sana, simbol harapan yang lahir dari kisah Sadako Sasaki, gadis kecil yang meninggal akibat leukemia radiasi. Dari kematian Sadako, lahir pesan abadi bahwa setiap kehidupan, sekecil apapun, berhak atas kedamaian. Kini, Hiroshima berdiri sebagai peringatan abadi bagi umat manusia. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menghancurkan, melainkan keberanian untuk membangun, memaafkan, dan mencintai kehidupan. Cahaya yang dulu menghapus kota itu, kini menjadi cahaya kesadaran, agar dunia tidak pernah lupa, dan agar cahaya semacam itu tak pernah lagi dinyalakan oleh tangan manusia.